Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul mubarakah. Antal alimul hakim. Shadaqallahul aliyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan pada malam hari ini. Malam yang ke-10. Bersama-sama kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman kita terjaga, kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kepada Allah. Salawat beriringan dengan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan dan tauladan kita, Habibanal Karim, Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini adalah bulan ibadah, di mana kita beribadah di siang dan di malam hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita taat kepada Allah, tentunya Allah akan memberikan kebahagiaan bagi hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perintah dari Allah tentang ibadah ini, kita diperintahkan untuk melakukan ibadah puasa selama 1 bulan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa puasa ini sedang memperbaiki hati dan keadaan fisik kita, sedang diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang semakin baik dengan ibadah kepada Allah, keadaan fisik yang semakin baik dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena sesungguhnya kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran penting bagi kita di bulan suci Ramadan ini, kita diperintahkan untuk makan sedikit saja agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata selama ini permasalahannya ada di makan kita. Kenapa tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi terlalu banyak makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Bisa jadi ada makanan yang subhat, ada yang makanan yang haram yang menghalangi keadaan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan suci Ramadan ini sedikit makan kita, hanya di waktu buka dan sahur saja. Tambahannya di dalam sholat tarawih setelahnya. Tapi insya Allah dengan sedikit makan ini kita akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makan yang ada di bulan suci Ramadan itu harus diatur. Jangan sampai penuh dengan makanan perut kita ketika berbuka puasa. Maka memperbaiki ruhani kita dan jasadiah kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanan itu sangat berpengaruh sekali dengan keadaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tubuh yang terisi dengan makanan yang haram akan sangat sulit untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi selama ini kita kurang peduli dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada yang menghalangi kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan 1 bulan ini menutupi semua tentang perkara-perkara yang tidak baik masuk ke dalam tubuh kita, sehingga Ramadan ini melahirkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita berharap
dalam 1 bulan menyelesaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, makin baik ibadah kita kepada Allah. Makin baik hati kita, makin baik pikiran kita, makin baik dan meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata baginda Rasulullah, innamas shaumu junnatun. Puasa itu ya sebagai perisai, kata baginda Rasulullah, penghalang dari nafsu-nafsu yang menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ini menjadi perisai nanti di akhirat, menjadi perisai dari panasnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh di bulan suci Ramadan ini akan menemukan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan menemukan keberkahan dalam hidupnya. Mudah-mudahan di malam yang ke-10 ini kita meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. 10 hari selanjutnya kita akan meraih magfirah Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguhlah kita beribadah kepada Allah, perbanyak istighfar, perbanyak tilawah, perbanyak ibadah-ibadah sunnah untuk menambah kualitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.